warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada ibu hadirin yang masalah subuh yang dirahmati Allah, puji serta syukur mari kita senantiasa menjadikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya, kita alhamdulillah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senantiasa dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jam di belakang saya ini menunjukkan jam 9:15 ini. Jamnya sepertinya baterainya habis di Bang. Ya nggak nambah itu Bang ini. Jam 9:15 itu ya. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada hari ini, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian hadis, yaitu hadis nomor 654 dari kitab Mukhtasarul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Zuril kubur tadhkur bihal akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berziarahlah kalian ke kuburan, kata Nabi, supaya kalian ingat akhirat. Waqsil mauta fa inna mu'alajata jasadin khawin mau'idhatun balighah. Kata Nabi, mandikanlah orang mati, kata Nabi, karena mengurus jasad yang tidak bernyawa adalah nasihat yang ampuh. Jadi yang pertama ya, dari Nabi disampaikan kita diminta oleh Nabi untuk berziarah ke kubur. Karena kata Nabi, orang yang berziarah ke kuburan itu ya, akan mengingatkan kepada akhirat, akan mengingatkan ya, bahwa kita suatu ketika juga akan sama ya, dengan orang yang sudah meninggal, akan dipanggil oleh Allah. Yang berikutnya kata Nabi, waqsilil maut, ya, kata Nabi, mandikanlah orang mati. Karena itu ketika ada orang wafat meninggal, ya, kalau laki-laki, kalau memungkinkan bantulah orang yang memandikan jenazah, jangan malah menghindar. Kadang-kadang ada orang meninggal pas giliran memandikan nggak mau ikut, bisa jadi karena nggak mau menyentuh, bisa jadi alasan karena nggak mau repot. Padahal salah satu yang dianjurkan oleh Nabi adalah ketika ada orang meninggal dunia ikut memandikan. Kenapa? Karena ketika orang mengurus ya, jasad seseorang yang sudah wafat, kata Nabi, itu adalah nasihat. Ketika orang ikut memandikan jenazah itu nasihat. Kenapa nasihat? Kita akan melihat secara real orang yang di hadapan kita, orang yang sudah meninggal. Suatu ketika kita juga akan sama, akan dipanggil oleh Allah. Dan juga dalam hadis tersebut, wassalli 'alal janaizi la'alla dzalika yahzinuka fa innal hazina fi dzikrillah yaumal qiyamah. Kata Nabi, dan salatilah jenazah, karena barangkali hal itu, kata Nabi, membuatmu sedih. Karena orang sedih itu nanti di yaumil akhir akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yata'arradu li kulli khair, dan akan mendapat kebaikan. Dan salah satunya ada kata Nabi, anjuran kita untuk senantiasa kalau ada orang wafat, orang meninggal, ikut mensalatkan, ya, menyempatkan untuk mensalatkan. Karena dalam salat jenazah juga kata Nabi itu akan membuat ya sedih. Karena apa? Karena kesedihan itu juga akan
menjadi nasihat buat seseorang dan orang yang sedih itu kata Nabi juga akan mendapatkan naungan di akhirat. Makanya dalam hadis yang lain kata Nabi, kafa bil mauti wa cukup kematian itu menjadi nasihat. Jadi ketika ada orang wafat dan meninggal itu nasihat. Jadi jangan sampai ada orang meninggal nggak ada makna buat orang yang masih hidup. Jangan sampai tidak memberikan nasihat sama sekali kepada orang yang hidup. Ketika ada orang wafat, jadi nasihat buat kita, ambil pelajaran buat kita. Ya, artinya apa? Pelajaran apa yang diambil ketika ada orang wafat, mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita juga akan wafat, akan meninggal. Ada dalam mata Allah. Lalu korelasi hadis nomor 654, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Zurul kubur fa innaha tudzakirul maut." Kata Nabi, ziarahilah kubur, karena sesungguhnya tersebut mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi salah satu ajaran yang diberikan oleh Nabi untuk mengingatkan kita akan kematian, kita dianjurkan oleh Nabi untuk berziarah. Berarti ziarah ini karena anjuran dari Nabi, berarti ziarah kubur adalah bagian dari ibadah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis-hadis Nabi, ziarah kubur itu tidak ditentukan harinya, tidak ditentukan bulannya, kapan saja. Kalau kita mampu, kita bisa sewaktu-waktu ziarah dan mana makam keluarga, makam saudara, makam teman, ataupun makam orang-orang muslim, itu adalah dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disitulah ada pengingat untuk kita bahwa kita juga akan sama, yaitu akan meninggal. Ada dalam mata Allah, oleh karena itu ziarah tidak harus kita menunggu, kan biasanya lebih banyak Ramadan atau bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kalau penanggalan orang Jawa itu bulan Rawah. Rawah itu diambil dari kata arwah dan arwah. Jadi orang sebagian orang Jawa pada bulan Rawah atau bulan Sya'ban itu untuk mengingat keluarga yang sudah arwah. Jadi mengingat kepada yang sudah meninggal. Jadi seringkali orang ziarah itu karena menunggu bulan Ramadan, karena menunggu bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Ada juga yang membiasakan orang kalau ziarah itu habis Lebaran, bahkan Lebaran pertama, habis sholat Id, sebelum keluarga, sebelum halal bihalal, silaturahmi dengan keluarga ke makam dulu. Tentu tidak ada anjuran harus meminta maaf ziarah pada Lebaran. Tapi mungkin seringkali ini menjadi kebiasaan. Kalau seringkali kalau kita habis Lebaran lewatin untuk makam di sekitar Bambu Apus dekat keluarga. Itu banyak orang yang ziarah. Seruan itu banyak orang yang berziarah. Tentu ziarah tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan bulannya, ditentukan harinya, jadi kapan saja. Ada dalam kata Allah, ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menyampaikan tentang bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melarang untuk berziarah. Kata Nabi, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Ala fazuruha fa innaha turiqul qalb. Wa tatma'ul 'ain wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu huzra." Kata Nabi itu pernah melarang kalian untuk berziarah. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk berziarah. Jadi Nabi dalam sebuah hadis diriwayatkan Nabi itu pernah melarang untuk berziarah kubur.
Tapi berikutnya hadis Nabi ya, dalam beberapa hadis kata Nabi, sekarang ziarah ke kubur, karena ziarah kubur itu kata Nabi dapat melembutkan, dapat meneteskan air mata, dapat mengingatkan kepada akhirat. Dan ketika berziarah, salah satunya kata Nabi melarang untuk mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang kotor. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, ada beberapa hadis, ini banyak beberapa hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi mengingatkan untuk menganjurkan berziarah kubur. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, "Inni nahtukum an ziyaratil kubur wazuruha fa inna fiha 'ibaratan." Sesungguhnya kata Nabi itu aku melarang berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kubur, karena sesungguhnya kata Nabi pada saat berziarah kubur itu di situ ada ibrah, di situ di dalam ziarah kubur itu juga ada pelajaran pada saat ziarah kubur. Hadirin Allah, ziarah kubur tentu salah satu yang sunnah Nabi yang tentu barangkali sering kita lakukan. Tetapi ada satu hal yang penting juga ketika ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu jangan sampai kita ziarah tanpa ada makna. Ketika ziarah tentu memang satu kita niat karena itu sunnah Nabi. Tapi di situ kita juga harus pada saat ziarah kubur itu ngambil pelajaran. Ngambil pelajaran ketika kita ziarah kubur akan semakin mengingatkan kepada kematian. Karena dengan kita ingat mati, tentu dalam masalah ibadah tentu kita akan semakin dekat kepada Allah. Hadirin dirahmati Allah, ketika ziarah kubur ada yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai juga kita hanya ziarah lewat begitu saja, tidak mengambil pelajaran, tidak mendoakan. Dan ada beberapa doa yang memang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang panjang, ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang doa. Ini tentu doa ketika kita berziarah kubur, kita bisa membaca yang panjang, bisa membaca yang pendek, atau mungkin semampu kita. Sebagai contoh digambarkan bahwa salah satu doa di salah satunya doanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadisnya sahih. Ketika kita masuk ke kubur, doakan salah satunya adalah Assalamualaikum warahmatullahi minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sampai situ atau ditambah lagi Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Kalau hafalnya yang pendek ya minimal Assalamualaikum warahmatullahi minal mu'minin wal muslimin. Ya. Syukur-syukur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Hadirin Allah, kesimpulan hadis pada bagian ini tentang hadis 654, kita diperintahkan oleh Nabi berziarah untuk ke kuburan sebagai pengingat nanti terhadap kematian kita, karena setiap kita tentu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Nabi Rasulullah SAW, dan kita dianjurkan untuk mengikuti ya. Kalau memandikan jenazah biasanya sudah orang yang ahli ya, oleh orang yang sudah terbiasa, biasanya orang yang hamil atau oleh orang yang memang sudah biasa memandikan jenazah. Paling tidak kita ikut membantu, paling tidak ikut berkontribusi membantu, baik perlengkapannya, baik prosesnya, menyiapkan perlengkapannya ya. Syukur-syukur memang kita bisa memandikan sampai sempurna ya, karena tentu kalau yang udah biasa mandiinnya biasanya yang bisa lebih bersih, yang mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala ya. Kalau yang tidak terbiasa mungkin caranya nggak tahu ya. Yang berikutnya juga pada
pada saat sholat jenazah ini juga dianjurkan oleh Nabi kita untuk senantiasa mengikuti sholat jenazah, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Karena dalam hadis ketika sholat jenazah itu dianjurkan juga untuk perempuan. Tapi seringkali saya melihat gitu ya, kalau sholat jenazah itu ibu-ibunya kadang hanya lihat dari luar aja gitu. Kadang-kadang hanya nungguin saja. Padahal itu salah satu ibadah sunnah yang baik untuk dilakukan oleh laki-laki, ya, termasuk juga perempuan. Jadi niatkan tentu ketika ada orang meninggal, ya, sama-sama untuk mensolatkan jenazah. Karena biasanya sholat jenazah itu mayoritas bapak-bapak, ibu-ibunya datang ke masjid, ada di luar masjid, kadang-kadang di lapangan saja, tapi tidak ikut memandikan jenazah. Mudah-mudahan ini salah satu ibadah sunnah yang kita bisa sama-sama bisa melaksanakan. Hadirin Allah, berikan yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.